sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama itu ada sempurna, elastis, universal, dinamis, dan sistematis. Lalu ada juga loh hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'amuli. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, apa itu dinamis dan lain sebagainya. Poin pertama, kita itu akan membahas sifat hukum Islam yang sempurna. Nah, apa sih sempurna itu? Jadi, sempurna itu artinya utuh, lengkap segalanya. Nah, kesempurnaan hukum Islam itu atau syariat dapat dilihat juga dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya. Nah, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng. Nas memuat prinsip-prinsip hukum terperinci, konkret, dan teknis. Apa sih misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci. Syariat Islam itu dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan di setiap saat, dan dapat diharapkan hukum Islam itu dapat berlaku sepanjang masa. Lalu sifat yang kedua itu ada elastis. Apa sih elastis itu? Elastis itu mudah diubah bentuknya dan mudah kembali ke bentuk asal, lentur, dan luas. Nah, keelastisannya ini mencakup di segala bidang kehidupan manusia, baik jasmani maupun rohani. Baik mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya maupun hubungan interaksi sesama manusia. Nah, juga tuntunan mengenai kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Dalam ini, hukum Islam itu memerhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun, segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadi hukum Islam memiliki dogma yang kaku atau beku, keras, dan memaksa. Nas membuka peluang untuk memanfaatkan akal guna beristihad dan memilih cara-cara yang paling sesuai bagi pelaksana dan sesuai pula dengan keadaan. Lalu poin yang ketiga ini ada universal. Apa universal itu? Jadi universal itu berarti umum, berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia. Berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Apa sih yang menjadi bukti yang menunjukkan bahwa hukum Islam itu mempunyai sifat universal atau tidak? Nah, ini tuh harus dikembalikan kepada Al-Quran. Universal hukum Islam ini dinyatakan oleh Al-Quran sendiri dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, "Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Lalu ada juga Quran Surat Al-Saba ayat 28, "Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya." Nah, kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia. Lalu yang keempat ada dinamis. Dinamis itu dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis adalah penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar yang menjadi dasar dan tiang pokok bagi hukum. Nah, dasar-dasar dan pokok-pokok itulah yang menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, dan kesukaran dalam menetapkan hukum Islam. Sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban yang membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sangat hati-hati. Manusia tidak akan bergerak untuk mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Lalu, syariat Islam dapat menarik manusia dengan amat cepat dan manusia bisa menerimanya dengan ketetapan hati. Karena Islam itu menghadapkan pembicaranya kepada akal dan mendesak manusia bergerak dan berusaha serta memenuhi kehendak fitrah yang sejahtera. Sebagaimana hukum Islam menuju kepada toleransi,
persamaan, kemerdekaan. Nah, menyuruh untuk berbuat ma'ruf dan mencegah munkar. Apa sih sendi-sendi dari kedinamisan hukum Islam? Nah, itu yang pertama ada meniadakan kepicikan, kedua menyedikitkan tukfas, lalu mensyiaratkan hukum dengan cara-cara berangsur-angsur, keempat memperhatikan kemaslahatan manusia, yang kelima mewujudkan keadilan yang merata. Lalu yang kelima ada sistematis. Jadi sistematis itu artinya ia mencerminkan sejumlah doktrinnya, bertalian dan berhubungan di antara satu dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan satu dengan lainnya. Seperti perintah sholat di dalam Al-Quran selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Perintah untuk makan dan minum juga diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, demikian pula dengan lembaganya, pengadilan dalam Islam tidak akan memberikan hukum potong tangan bagi pencuri bila keadaan masyarakat sedang kacau dan terjadi kelaparan. Tidak akan memberikan hukuman rajam bagi pezina dan kebiasaan berpakaian yang belum diterapkan sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam itu sendiri. Nah, hukum Islam dengan lembaganya demikian saling berhubungan satu sama lainnya. Hukum Islam tidak akan bisa dilaksanakan apabila diterapkan sebagian dan ditinggalkan sebagian lainnya. Nah, lalu ada juga loh hukum Islam bersifat ta'abudi dan ta'akuli. Asy-Syatibi menyatakan bahwa ta'abudi adalah sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum untuk membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah. Sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Yang pertama kita akan bahas bersifat ta'abudi. Lebih jelasnya, ta'abudi adalah suatu bentuk ibadah yang tujuan utamanya untuk mendekati diri kepada Allah, yaitu beriman kepadanya dan segala konsekuensinya berupa ibadah yang mengandung sifat ta'abudi murni. Artinya, maka ide dan konsep yang terkandung di dalamnya tidak dapat dinar atau suprarasional. Manusia harus menerima apa saja yang telah ditetapkan oleh syariat. Apa sih contohnya? Contohnya itu, sewaktu Umar melaksanakan haji bersama Rasulullah mencium batu Hajar Aswad. Melihat hal itu berucaplah Umar, "Kamu hanyalah sebuah batu. Jika aku tidak melihat Rasul menciumnya, niscaya tidak akan aku lakukan hal ini." Lalu kedua ada bersifat ta'akuli. Apa sih ta'akuli? Jadi ta'akuli itu berbentuk dalam bidang muamalah. Ta'akuli ini bersifat duniawi yang maknanya dapat dipahami oleh nalar atau rasional. Maka manusia dapat melakukannya dengan bantuan nalar dan pemikiran manusia. Ilat dari muamalah yang bersifat ta'akuli dapat dirasionalkan dengan melihat ada maslahat atau mudorot terkandung di dalamnya. Sesuatu dilarang karena adanya kemudarotan di dalamnya dan diperintahkan karena ada maslahat di dalamnya.